Halo, selamat malam saudara-saudaraku. Salam kompak dan salam manis, salam sejahtera dimanapun berada. Masih bersama saya di sini di channel Nada Katolik ya. Pada malam ini kembali kami akan membawakan acara pembaca Alkitab, yaitu dari Injil Matius 8 ayat 1 sampai 34 ya. Bagi saudara-saudaraku yang pertama kali ya yang berkunjung ke channel ini ya, bila berkenan silakan di like, share dan subscribe. Nah, baiklah saudara-saudaraku dimanapun berada, pada malam ini kembali saya akan membacakan yaitu Injil Matius 8 ayat 1 sampai 34 ya. Mari saya bacakan. Injil Matius 8 ayat 1 sampai 3 ya saudara-saudaraku, begini bunyinya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, berikutnya saya lanjutkan ya saudara-saudaraku di Matius 8 ayat 4 sampai 7, begini bunyinya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, saya ulangi sekali lagi. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Lalu di ayat ke-8 ya, saudara-saudaraku, sampai dengan ayat ke-9, Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Nah, lalu di ayat ke-10 sampai ke-11 ya saudara-saudaraku, begini bunyi firman malam ini ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ya. Lalu di ayat ke-12 sampai ke-13 ya saudara-saudaraku ya. Firman ini cukup menarik karena ini mengkisahkan orang-orang di sekitar ya yang datang kepada Yesus dan merasakan langsung ya akan mujizat-mujizat dari Yesus itu sendiri ya saudara-saudaraku. Nah, berikutnya di ayat ke-13 sampai ke-14 akan saya bacakan, begini bunyinya. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi ya. Kertak gigi ya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, itulah saudara-saudaraku kekuatan mukjizat dari Tuhan itu ya saudara-saudaraku. Di ayat ke-14, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam ya. Nah, berikutnya di ayat ke-15 sampai ke-16 begini bunyinya. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawahlah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu.
dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit, ya. Lalu di ayat ke-17 sampai 18 ya, saudara-saudaraku, begini bunyinya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, ya. Nabi Yesaya, maaf saudara-saudaraku. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, ya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Ya. Lalu di ayat ke-20 sampai 21, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Lalu di ayat ke-22 sampai 24 Yesus menjawab demikian. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur, ya. Nah, berikutnya di ayat ke-25 sampai ke-26 ya, saudara-saudaraku, begini bunyinya ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardikan angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, ya, saudara-saudaraku. Lalu di ayat ke-27 sampai 28 ya, begini bunyinya. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin di danau pun taat kepadanya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus, ya. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Lalu di ayat ke-29 sampai 31 ya, saudara-saudaraku. Dan mereka itu pun, mohon maaf sekali lagi saya bacakan. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Ya. Kira-kira begitu ya, saudara-saudaraku, suaranya. Lalu di ayat ke-32 ya, sampai ke ayat 34, inilah ayat terakhir ya, saudara-saudara, pada Matius 8 ayat 1 sampai 34 ya. Di ayat di ayat ke-32 begini bunyinya. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka, ya. Nah, saudara-saudaraku ya, umat Kristen dimanapun berada, khususnya umat Katolik juga ya, itulah tadi isi firman Tuhan dari Injil Matius ayat 8 sampai 34 ya, dimana pada malam ini ya, kami mempunyai waktu untuk membacakan firman Tuhan bersama adik-adik ya dari grup Nada Katolik. Semoga dengan acara pembaca Alkitab ini dapat membantu saudara-saudara kita dimanapun berada untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena sebenarnya memang seperti yang selalu saya ucapkan ya, kadang kita tidak punya waktu ya untuk membaca atau malas membaca ya. Karena membaca itu kadang memang sangat butuh energi ya, butuh semangat untuk membaca. Jadi saya harap dengan acara pembaca Alkitab ini dapat membantu saudara-saudaraku, hanya cukup dengan mendengar
lalu mendengarkan video ini dan bisa mendengar isi firman Tuhan dari Alkitab itu sendiri ya. Walaupun dari secara membaca saya itu cukup pas-pasan ya, semoga bisa membantu ya. Saya kira cukup demikian ya pada malam ini ya. Terima kasih dan salam kompak dan sampai jumpa. See you.